Ramai-ramai protes mahalnya uang kuliah. Belakangan ini ramai kita dengar protes dari banyak mahasiswa tentang mahalnya uang kuliah saat ini. Dan dengan ringannya pemerintah menjawab bahwa kuliah itu adalah pilihan, belum menjadi program wajib pemerintah. Makanya untuk memenuhi mutu pendidikan tinggi harus mahal. Kira-kira begitulah jawaban pemerintah. Dan jawaban ini bagi saya adalah jawaban memalukan. Jawaban yang meremehkan masyarakat, mengabaikan kualitas bangsa dalam pembangunan sumber daya manusia. Sementara Jokowi sejak lama menjadi presiden dan hampir 10 tahun sudah hampir selesai. Dari dulu pernah bicara tentang nawacita, yang salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia. Dan sampai sekarang kita tidak melihat upaya membangun sumber daya manusia itu dilakukan secara nyata. Tetapi yang kita lihat secara nyata adalah Jokowi hanya kerja bagi-bagi bansos, bagi-bagi sertifikat. Yang itu seharusnya adalah pekerjaan Pak RT, bukan pekerjaan seorang presiden. Pekerjaan seorang presiden harusnya bagaimana menciptakan sesuatu untuk membangun sumber daya manusia, melakukan sesuatu untuk membangun ekonomi, dan membuat dua faktor ini, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi kita, menjadi kuat dan kokoh. Ini yang tidak dilakukan oleh Jokowi, mungkin karena Jokowi tidak punya kemampuan untuk melakukannya, tetapi hanya sekedar pencitraan. Makanya saya tidak heran dan tidak kaget kalau Jokowi itu sebagai presiden menjadi presiden terkaget di Republik ini. Kaget impor masih banyak, kaget persentase sarjana S2, S3 masih sangat rendah, dan kaget harga bahan pokok tinggi. Lah terus kerjanya panjenengan iku opo? Ngapain jadi presiden? Apa yang panjenengan lakukan jadi presiden kalau kerjanya hanya kaget? Kembali kepada soal mahalnya biaya pendidikan kuliah. Kita sebagai bangsa, jika memang serius ingin membangun sumber daya manusia sebagai salah satu tonggak untuk mengentaskan kemiskinan, maka biaya pendidikan yang tercantum di APBN sebesar 20% itu saya pikir mampu menjamin kualitas pendidikan yang baik. Karena pendidikan itu adalah tentang otak, bukan tentang seragam, bukan tentang sepatu, bukan tentang tas, dan bukan tentang banyaknya buku yang harus dibeli. Pendidikan itu adalah menularkan otak dari dosen, dari guru, dari pengajar kepada murid. Bukan menularkan seragam, bukan menularkan baju, bukan menularkan aksesoris, bukan menularkan perdagangan buku. Tetapi adalah menularkan isi otak kepada isi otak. Isi otak pengajar, isi otak dosen, isi otak guru, kepada isi otak peserta didik, kepada isi otak mahasiswa. Itu adalah prinsip dasar belajar. Bagaimana meningkatkan kualitas. Kalau kita hanya sekarang berprinsip bahwa harga mahal lah yang menjamin mutu pendidikan, saya tidak menemukan alasannya. Apakah barang-barang mahal harus menjadi penentu kualitas pendidikan? Yang menjamin kualitas pendidikan itu adalah otak dosennya, otak gurunya, otak pengajarnya, dan otak pemimpinnya. Ini yang kita tidak temukan sekarang, tetapi sekolah menjadi bisnis yang menggiurkan, menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Maka kita tidak heran kalau biaya pendidikan menjadi tinggi. Sekarang saya mengajak para teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa dan pelajar untuk mendobrak ini, bahwa pendidikan itu adalah hak yang harus didapat oleh anak-anak bangsa dari negara. Bagaimana caranya? Kalau memang APBN mencatat 20% APBN untuk pendidikan, maka saya pikir kita bisa membiayai sarana belajar yang cukup baik, gaji yang cukup baik kepada para dosen, para guru, para pengajar, dan memberikan kualitas pendidikan yang baik terhadap peserta didik. Apa susahnya? Saya heran kok ini kenapa susah sekali. Dan saya sering mengkritik Menteri Pendidikan sekarang, Nadiem Makarim, yang kerjanya entah apa. Saya tidak mengerti apa yang dia lakukan terhadap dunia pendidikan kita. Yang dibicarakan hanya perubahan seragam, dan hampir tiap tahun buku berubah. Ini bukan membuat manusia Indonesia menjadi maju, tetapi manusia Indonesia hanya dilatih menjadi lulusan pencari kerja. Seharusnya sektor pendidikan kita bisa menciptakan anak-anak kita sesuai talenta yang dia miliki, dan ketika dia selesai sekolah, dia menjadi pembuka lapangan kerja, bukan pencari kerja. Kesalahan kita hanya mengajari peserta didik kita itu menjadi penghafal.
Dia harus hafal bagi-bagi, harus hafal perkalian, harus hafal penjumlahan, harus hafal rumus-rumus, harus hafal ini itu. Tetapi talenta, kemampuan, bakat itu tidak pernah dikembangkan secara murni, secara baik oleh dunia pendidikan kita. Inilah mengapa suara lulusan kita menjadi lulusan pencari kerja. Kita tahu sekarang tingkat pengangguran sarjana kita luar biasa jumlahnya. Karena apa? Mereka selama kuliah hanya dilatih untuk menjadi pencari kerja, tetapi tidak dilatih untuk menjadi pembuka lapangan kerja. Ini kesalahan paling utama yang tidak pernah diperbaiki oleh Jokowi selama hampir 10 tahun ini. Jokowi hanya sibuk bagi-bagi bansos, bagi-bagi sertifikat yang seharusnya itu bukan pekerjaan presiden tapi kerjaan Pak Lurah atau Pak RT. Harusnya ini yang dibangun, bagaimana mengubah sistem pendidikan kita menjadi berbasis talenta, berbasis bakat. Supaya ketika mereka lulus, mereka menjadi pembuka lapangan kerja, bukan pencari kerja. Sementara lapangan kerja tidak terbuka, pencari kerja terus bertambah, maka pengangguran terus akan bertambah. Dunia pendidikan kita sangat tidak berkualitas saat ini. Karena apa? Karena menjadi bisnis dan hanya mengejar jumlah peserta didik untuk menambah pendapatan dari dunia bisnis pendidikan. Ini yang salah. Maka saya berharap kepada pemerintahan ke depan, pemerintahnya Pak Prabowo, kalau memang Pak Prabowo juga mau serius membenahi bangsa ini dengan sikap patriotisme yang selalu didengungkan oleh Pak Prabowo, maka yang perlu diperbaiki salah satunya adalah dunia pendidikan kita, merubah konsep belajar kita. Rubah ke konsep belajar berbasis bakat. Sehingga ketika mereka lulus, mereka menjadi pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja. Dan kepada para dosen-dosen, rektor, guru besar segala macam, berhentilah kalian menjadi pencari pekerja juga di kampus. Tetapi kalian harus menjadi penular ilmu. Itu yang paling penting supaya negara kita menjadi maju. Negara menurut saya sangat mampu membuka universitas-universitas baik, besar, dan memberikan pendidikan yang murah kepada masyarakatnya. Jangan uang negara kita hanya dikorupsi oleh para pejabat dan gerombolannya.